Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukar cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ada banyak orang beragama semakin saleh, semakin menjadi orang yang baik, memiliki relasi yang baik dengan sesamanya, bahkan dengan orang-orang yang berbeda dengan keyakinannya, dan sekaligus juga memiliki kedekatan dengan Allah. Maka orang-orang ini memahami hukum sebagai hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang terbebani, yang membuat manusia terbebani, tetapi sungguh-sungguh hukum yang memerdekakan. Dan mereka juga menghargai dan menerima perbedaan. Karena itu mereka membangun persaudaraan dan memiliki toleransi yang tinggi kepada sesama. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, kita juga bisa melihat bahwa banyak orang beragama menjadi sempit cara pandangnya, menerapkan hukum bukan supaya orang merdeka, tetapi supaya orang terbebani. Maka kalau kita melihat relasi mereka kepada sesama menjadi sempit, tidak luas. Dan barangkali juga cara pandang mereka kepada Allah juga sepertinya sempit, tidak luas juga. Karena mereka tidak mewartakan Tuhan yang Maha Kasih, yang mencintai semua orang, yang menurunkan hujan dan kemarau bagi semua orang tanpa membeda-bedakan orang. Injil hari ini yang barusan kita dengarkan dalam Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17, kita bisa melihat bagaimana kelompok murid Yohanes, dan sebagian di antara mereka itu adalah orang-orang Farisi, memiliki kecenderungan cara pandang yang sempit. Mereka memahami hukum berpuasa secara sempit, sehingga mereka tidak tahu lagi tujuan di balik berpuasa itu. Maka mereka bertanya, "Yesus, kami dan orang Farisi berpuasa, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Hari ini berpuasa, kenapa mereka tidak berpuasa?" Saudara-saudariku yang terkasih, mereka memahami hukum berpuasa dengan tidak sesuai harapan Yesus sendiri. Kita tahu di dalam kitab suci, berpuasa adalah saatnya menyesali dosa-dosa dan melakukan pertobatan dan sekaligus mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Pada saat itu, di dalam Injil yang barusan kita dengarkan, Matius 9 ayat 14 sampai 17,
Yesus sedang bertemu dengan murid, dengan para muridnya, dengan murid-murid Yohanes. Maka mestinya mereka berpesta, bersukacita, menyambut Yesus yang bertemu dengan mereka. Jadi di dalam puasa, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita menjadi bergembira. Kita mengalami sukacita rohani. Dan karena itu kita melihat orang lain secara baik. Sebagai saudara-saudari, kita membina relasi dengan mereka. Horizon berpikir mereka, berpikir kita menjadi terbuka. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami bahwa berpuasa mau mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, sesungguhnya kita juga sedang bertemu dengan Yesus. Karena kita menyantap tubuh Yesus. Pertanyaan sederhana, apakah kita yang bertemu dengan Yesus itu bahkan menyantapnya menjadi bagian dari kehidupan kita? Kita mengalami sukacita, kita bergembira, dan karena itu terwujud di dalam kehidupan nyata kita. Kita tidak hanya memiliki kedekatan dengan Allah, kita mewujudkan sabdanya, tetapi juga kita memiliki relasi yang baik dengan sesama kita. Kita menerima perbedaan, menghargai perbedaan, membangun persaudaraan, dan juga memiliki semangat persaudaraan yang tinggi, toleransi yang tinggi. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang setiap saat bertemu dengan Tuhan Yesus, karena kita sungguh-sungguh dihinggapi oleh sukacita yang datang dari Tuhan Yesus sendiri melalui Ekaristi, melalui sabda-sabdanya yang kita dengarkan setiap saat. Tuhan memberkati.